Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin nurjat illallah. Sirri wa sirri sirri fi sirri da Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, dan rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifatus Shaub. Pada kesempatan ini kita akan membahas cara menyaksikan Allah. Saudara, menyaksikan Allah sangat penting dalam hidup ini, karena memang kita dijadikan atau diturunkan di alam yang nyata ini, atau alam musyahadah, hanya untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita ruginya hidup ini apabila kita tidak menyaksikan Allah, tidak mengenal Allah. Coba kita, saudara, pikir, sudah bertahun-tahun kita tinggal di alam yang nyata ini, di alam musyahadah ini, tapi kita belum juga menyaksikan Allah. Memang menyaksikan Allah bukanlah perkara mudah, tapi merupakan suatu perkara yang sangat sulit. Tapi seperti apapun sulitnya, kita harus belajar bagaimana cara menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah atau mengenal Allah itu harus agar kita punya tujuan. Bagaimana kita bisa kembali kepada Allah kalau kita tidak mengenal, tidak menyaksikan? Itu mustahil kita bisa kembali kepadanya. Kalau ada tujuan sangat luar biasa, tidak ada beban. Bagaimana cara mengenal Allah? Yang pertama, kita harus keluar dari diri kita. Kita harus keluar dari rasa keakuan diri kita. Kalau kita sudah terlepas dari rasa keakuan diri, kita berpandangan bahwa bukan aku yang mendengar, bukan aku yang melihat, bukan aku yang berkata-kata, dan lain sebagainya, kecuali Allah.
Ini salah satu keluar dari keakuan diri, atau salah satu cara untuk memfanakan diri. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada lagi yang ada kecuali Allah. Kalau tidak ada yang ada kecuali Allah, maka mustahil kita tidak menyaksikan Allah. Saudara, hijab paling tebal sehingga kita tidak bisa menyaksikan Allah adalah diri yang ego atau ego kita. Itulah sebabnya sering saya katakan jangan pernah merasa ada, karena memang kita ini sebenarnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Adanya kita ini sesungguhnya Allah itu datang mensahirkan dirinya. Seperti sering saya jelaskan di konten-konten saya, sebelum ada sesuatu, belum ada langit dan bumi, belum ada kebaikan dan keburukan, belum ada surga dan neraka, Tuhan masih sendirinya, belum bernama Allah, belum disebut Tuhan, karena Dia masih sendiri. Dia ingin dikenal, tapi tidak ada yang mengenalnya karena Dia masih sendiri. Lalu Dia menciptakan makhluk dari dirinya sendiri untuk mengenal dirinya sendiri, untuk menyaksikan dirinya sendiri. Makhluk itu yang disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad itu dijadikan segala sesuatu, termasuk roh kita ini dan jasad kita ini. Jasad kita dijadikan dari tanah, tanah itu dari air, air itu dari angin, angin itu dari api, api itu daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi roh dan jasad kita ini keduanya adalah Nur Muhammad, maka jatalah diri kita ini adalah Nur Muhammad. Kalau kita sudah memahami diri kita ini Nur Muhammad, maka nyatalah diri kita ini adalah zahirnya Allah, kenyataan Allah. Itulah yang sering dikatakan dalam ilmu tasawuf, la mawjudun illallah, tiada yang mawjud kecuali Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu itu berasal daripada Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad ini berasal daripada Nurullah. Nur inilah terpancar kemana-mana sehingga ada yang mawujud. Jangan pernah merasa bahwa aku yang mendengar, aku yang berkata-kata, aku yang melihat, dan lain sebagainya. Jangan. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itulah dia yang sesungguhnya menyaksikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia kalam, la mutakallimu. Dia yang maha berkata-kata. Dia yang menyembah dirinya sendiri, dia yang menyaksikan dirinya sendiri, dia yang mengingat dirinya sendiri. Saudara, mari kita bangun dari mimpi-mimpi buruk kita menuju kesadaran yang tinggi, bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah, maka mustahillah kita tidak mengenal Allah, mustahillah kita tidak menyaksikan Allah.
kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mensahirkan dirinya agar dia dikenal. Huwal batin was-sahir. Dia yang tersembunyi, dia juga yang nampak. Lalu kalau dia yang nampak, untuk apa kita mencari yang tersembunyi? Barang siapa tidak mengenal Allah, tidak menyaksikan Allah di alam musyahadah ini, akan tersesat. Dia tidak akan mengetahui jalan kembali pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penyaksian untuk sementara. Insya Allah ada penyaksian yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.